Halo semuanya, selamat datang di channel kami hari ini. Dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil observasi kita, yaitu perusahaan Aqua. Nah, jadi yang akan menjelaskan di sini ada saya, Jason Gautin Arifin, dan dua rekan saya, yaitu Matthew dan Kalista. Selamat menyaksikan semuanya. Jadi perusahaan Aqua ini berdiri pada tahun 1970, dan Aqua ini itu adalah air kemasan dalam botol. Dan selain dijual dalam botol, dijual juga dalam galon, dan dijualnya itu ada di supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Saya Kalisa, dan saya akan melanjutkan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai topik yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya, yaitu Aqua. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu SDGs dan ESG. Jadi perlu kita ketahui juga apa itu SDGs dan ESG secara general atau umum sebelum kita lanjut ke hasil analisis yang lebih dalam lagi. SDGs ini adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, yaitu 17 tujuan global yang disusun oleh PBB. Sementara kalau ESG ini prinsip bagaimana perusahaan mencapai tujuan itu dinilai dari 3 aspek, yaitu environmental dari kata E-nya, lalu social dari kata S, dan terakhir G yaitu governance ya dari kata G-nya, yaitu tata kelola yang transparan dan etis. Tujuannya itu mencapai dunia yang lebih baik, mulai dari menghapus kemiskinan sampai menjaga lingkungan. Jadi bisa dibilang kalau SDGs ini adalah tujuan globalnya, sementara kalau ESG ini bagaimana suatu perusahaan itu achieve tujuan itu yang dinilai dari 3 aspek. Dalam proyek kami kali ini, tim kami ya sebagai goalsnya, tim kami memposisikan diri sebagai manajemen Aqua, yang dimana kami harus menyeimbangkan antara profit, keberlangsungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Dan dengan membahas pertanyaan kritis seperti ini tentang Aqua, itu juga dapat membantu kami berpikir seperti manajer yang harus menimbang trade-off antara keberlanjutan, reputasi, dan keuntungan perusahaan. Namun disclaimer sebelumnya, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung citra perusahaan, tapi hanya sebatas penugasan. Aqua berkomitmen untuk mendukung SDGs melalui berbagai inisiatif di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut beberapa SDG yang didukung oleh Aqua sebagai bukti nyatanya. Aqua berkomitmen untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Salah satunya melalui SDG nomor 8 yang berfokus pada pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Lewat program Inclusive Recycling Indonesia, Aqua mendukung lebih dari 2.900 pekerja dan pemulung, termasuk juga 1.045 perempuan dalam kegiatan daur ulang. Dari sisi governance, Aqua menjaga transparansi rantai pasok dan kemitraan dengan UMKM. Sedangkan dari sisi sosial, perusahaan mendorong daur ulang plastik untuk mengurangi limbah. Selanjutnya, Aqua juga mendukung SDG nomor 15 yang dengan judul Life on Land atau kehidupan di darat. Nah, Aqua ini tuh telah melakukan program-program konservasi. Contohnya itu seperti Reduso kita di Jawa Timur dan Pusur Watershed di Klaten. Nah, melalui program-program yang sudah dilakukan oleh Aqua ini, Aqua tuh telah menanamkan lebih dari 2,5 juta pohon dan membangun sumur resapan juga, dan mengedukasi para petani bagaimana pertanian yang ramah lingkungan itu seperti apa. Dan selain itu, Aqua juga bekerja sama dengan pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber air di Indonesia. Nah, kalau kita lihat upaya ini sangat jelas sejalan dengan prinsip ESG, sudah mengikuti 3 aspek ini, yaitu perlindungan lingkungan termasuk ke environmental, lalu pemberdayaan masyarakat termasuk ke sosial, dan juga tata kelola yang transparan yang termasuk ke governance. Nah, aku juga mendukung SDG nomor 16 yang berisi tentang perdamaian dan keadilan.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Aqua melalui Danone membantu menyalurkan lebih dari 3 miliar rupiah loh ke Palestina sebagai bentuk bantuan kemanusiaan. Dan dari aksi ini kita bisa melihat sangat jelas kalau Aqua mencerminkan nilai transparansi yang tinggi, etika, dan tanggung jawab sosial sebagai dukungan perdamaian dan keadilan dunia. Dan ya, pada bagian sebelumnya kita sudah melihat 3 SDG mana saja yang perusahaan Aqua sudah penuhi. Pada segmen kali ini, kita akan melihat dari sudut pandang seorang manajer perusahaan Aqua, masalah-masalah apa saja yang perusahaan ini punya yang menjadi bagian untuk tidak memenuhi SDG tertentu. Kita tidak akan membahas hanya masalahnya saja, tetapi kita juga akan memberikan solusi bagaimana caranya kita mengatasi masalah ini dan untuk tentunya dapat memenuhi SDG yang belum terpenuhi ini. Masalah pertama yang kami temui pada perusahaan ini adalah mungkin perusahaan ini memiliki inisiasi tertentu untuk mengurangi salah satu isu lingkungan, yaitu pengurangan jejak karbon. Sayangnya usaha ini belum dilakukan secara optimal, di mana walaupun pabrik Mekarsari memiliki pembangkit listrik tenaga surya, sayangnya PLTS ini hanya dapat memenuhi 15% saja kebutuhan listrik pabrik. Masalah ini membuat perusahaan ini tidak memenuhi beberapa komponen SDG, yaitu SDG nomor 7 dan juga SDG nomor 13. Solusi yang kami tawarkan untuk menanggulangi masalah pertama ini adalah kita akan menggunakan pembangkit listrik yang memang eco-friendly. Kita tidak hanya akan menggunakan satu pembangkit listrik saja seperti yang di pabrik Mekarsari, tetapi kita akan menggunakan berbagai macam pembangkit listrik yang memang bertenaga menggunakan alam. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga surya yang sudah digunakan di pabrik Mekarsari, atau juga pembangkit listrik tenaga angin, dan juga pembangkit listrik tenaga air. Kita akan mengkombinasi berbagai macam pembangkit listrik ini, dan tenaganya ini, energi yang dihasilkan akan diharapkan dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan pabrik. Untuk mengevaluasi solusi ini, kita akan menggunakan teknik analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strengths-nya sendiri, solusi ini akan memberikan kita hemat biaya untuk masa yang jangka panjang. Kedua, perusahaan kita akan memiliki image yang lebih kuat, branding yang lebih kuat mengenai perusahaan yang environment friendly. Dan ketiga, kita juga lebih bisa independence dan tidak mengandalkan pihak lain untuk memproduksi listrik, karena kita akan memproduksi listrik dari diri perusahaan kita sendiri. Sedangkan untuk weakness-nya sendiri, kita membutuhkan dana yang cukup besar, investasi yang cukup besar di awal. Kedua, kita juga butuh untuk rutin untuk pengecek, karena ini kita akan produk ini adalah punya kita, jadi kita harus merawatnya, harus dicek secara berkala. Ketiga, bakal ada resiko dalam sistem failure, di mana kita tentunya harus berjaga-jaga selalu dan bersiap selalu. Dan terakhir, karena ini adalah eco-friendly, tentunya menggunakan sumber daya mengandalkan alam. Oleh karena itu, ini akan menjadi weakness salah satu perusahaan kita. Setelah itu, untuk opportunities-nya, kita dapat support SD nomor 7 dan juga 13, dan perusahaan kita akan dipandang sebagai perusahaan yang lebih membranding sustainability. Mungkin kita akan menjadi pionir dan juga perusahaan pertama yang memang 100% pabriknya mengandalkan sumber daya eco-friendly. Dan kita juga
akan menjadi perusahaan yang dinilai inovator untuk mendukung green energy teknologi ini. Dan terakhir kita akan membuka kesempatan, perusahaan kita akan memiliki kesempatan untuk dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki visi misi yang sama dengan kita. Sedangkan untuk threats-nya sendiri, untuk PLTA air, mungkin saya mau khusus di pembangkit listrik tenaga air, di mana pembangkit listrik tenaga air ini membutuhkan sungai ataupun bendungan. Kita tahu kalau misalnya air dan bendungan ini menggunakan air yang dikonsumsi juga dan digunakan oleh masyarakat sekitar. Tentunya ini akan menjadi menghambat masyarakat sekitar, sehingga kita membutuhkan izin terlebih dahulu. Izinnya juga kemungkinan besar tidak akan segampang itu, izinnya juga akan sulit. Kedua, kita juga perlu untuk membebaskan beberapa tanah. Kita harus anggapnya membeli tanah dari masyarakat sekitar untuk kita pakai sebagai lahan untuk membuat pembangkit listrik. Tentunya kita membutuhkan koordinasi yang cukup kuat antara pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat. Masalah kedua yang kami temukan pada perusahaan ini adalah pendistribusian aqua galon yang menggunakan kontainer truk yang terbuka. Mungkin kita pernah lihat kalau misalnya lagi di jalan gitu, sedang ada truk aqua yang sedang mendistribusikan galon-galonnya. Dan di situ kita bisa lihat truk tersebut menggunakan kontainer yang terbuka atapnya. Dampaknya apa sih buat perusahaan kita? Sebelum kita akan membahas lebih lanjut dampak pada perusahaan kita, mungkin kita akan melihat dari sudut pandang galonnya terlebih dahulu. Dengan aqua galonnya yang terpapar sinar panas matahari, itu membuat kadar BPA yang ada di plastik galon itu untuk meleleh sehingga tercampur dengan air. Tentunya ini akan mempengaruhi kesehatan konsumen. Sampai situ tampilan pada galon aqua juga menjadi dianggap tidak bersih, karena di tol itu mungkin di jalan galon aquanya terkena oleh debu, terkena oleh hujan, sehingga menyebabkan tampilannya itu tidak terkesan higienis. Masalah ini tentunya menyinggung beberapa SDG seperti SDG nomor 3 yaitu Good Health and Well-being, SDG nomor 6 Clean Water and Sanitation, dan SDG nomor 12 Responsible Consumption and Production. Jika masalah ini tidak dengan segera kita tangani, tentunya ini akan berdampak langsung dengan citra perusahaan. Tentunya kita tidak mau hal ini terjadi. Perusahaan kita memiliki nama yang buruk hanya karena ada beberapa kelalaian yang sebenarnya bisa kita tanggulangi, bisa kita lawan dengan beberapa solusi. Solusi yang kita berikan adalah kita akan mengganti truk aqua ini dengan kontainer yang tertutup. Sama seperti sebelumnya, kita akan analisis solusi ini menggunakan metode SWOT. Untuk strength-nya sendiri, dengan kita mengadopsi solusi ini, maka tampilan galon aqua diharapkan bisa lebih higienis dan lebih bersih tampilannya. Dan kedua, mungkin truk kontainer tersebut sudah lama, ini bisa menjadi kesempatan buat kita mengupgrade yang lebih bagus. Jadi beberapa kontainer yang mungkin sudah mulai rusak, ini menjadi kesempatan buat kita sekalian beli baru supaya kontainernya bisa menjadi lebih aman dan juga jadi lebih upgrade. Weakness-nya itu tapi jika kita mengadopsi solusi ini, kita membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengganti kontainer truk menjadi kontainer yang tertutup. Dan kedua, kita juga tentunya perlu
mengadopsi SOP Standard Operating Procedure yang baru, dan juga kita juga perlu untuk lebih training kembali driver-driver kita. Tentunya kontainer yang terbuka dengan kontainer yang tertutup memiliki beberapa perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, perusahaan dan juga pegawai-pegawai kita butuh lebih beradaptasi terlebih dahulu. Tetapi untuk opportunitiesnya apa? Kita jadi lebih bisa attract customer yang tertarik dengan tampilan galon yang lebih bersih. Kedua, ini bisa menjadi trik marketing yang bisa kita pakai supaya kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu daripada kompetitor-kompetitor lain. Kita bisa lihat kalau misalnya kompetitor kita masih beberapa menggunakan roof yang terbuka. Jika kita menggunakan roof yang tertutup, kita bisa menjadikan ini sebagai marketing strategis. Selanjutnya, kita juga akan support SDG nomor 3, 6, dan 12. Sedangkan untuk threats-nya sendiri, competitors kita mungkin akan mengadopsi strategi yang sama dengan kita. Dan jika hal ini terjadi, kompetitor kita mengadopsi strategi-strategi yang sama, maka strategi marketing ini menjadi lebih lemah untuk kita pakai. Terakhir, masalah yang kita temukan pada perusahaan ini adalah, ini mungkin bukan berbentuk sebuah masalah, tetapi lebih ke kegagalan Aqua dalam menjalankan salah satu program. Spesifiknya program Waste to Energy yang dibuat di Bali. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Setelah kita cari tahu, ada sekitar 4 masalah yang terjadi sehingga bisa menyebabkan kegagalan proyek ini. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi dan juga konsultasi dengan pihak lokal dan juga komunitas dan juga NGO sekitar. Yang kedua, munculnya aroma-aroma yang kurang sedap dari fasilitas ini. Dan ini akan mengarahkan kita kepada masalah ketiga, yaitu menyebabkan publik yang menjadi takut bahwa akan ada polusi-polusi yang berbahaya yang muncul dari fasilitas ini. Dan terakhir, kurangnya manajemen dan juga transparansi kepada pihak-pihak sekitar yang menyebabkan proyek ini bisa gagal. Kegagalan proyek ini tentunya membuat perusahaan Aqua tidak memenuhi beberapa komponen SDG, atau setidaknya masih belum maksimal dalam memenuhinya. SDG yang pertama adalah SDG nomor 3, Good Health and Well-being. Setelah itu SDG nomor 12, Responsible Consumption and Production. Dan SDG nomor 17, yaitu Partnership for the Goals. Terlepas dari seberapa kacaunya, seberapa gagalnya proyek ini, menurut saya kita tetap harus melanjutkan proyek ini. Mengapa demikian? Mengingat bahwa banyak sekali potensi yang proyek ini miliki. Walau demikian, kita tetap perlu untuk melakukan beberapa evaluasi sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada proyek sebelumnya tidak terulang lagi pada aplikasi proyek yang akan kita laksanakan ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan analisis SWOT. Nah, untuk strengths-nya sendiri, kita akan menjadi pionir dalam penggunaan fasilitas yang mengubah plastik menjadi energi. Karena tujuannya project Waste to Energy ini sendiri adalah mengubah sampah untuk menjadi energi. Jadi kita menjadi pionir dalam inovasi ini. Saat itu kita akan menjadi lebih memiliki stronger partnership dan juga kolaborasi, karena tentunya kita untuk melaksanakan proyek ini perlu untuk berkolaborasi dan juga butuh beberapa sudut pandang dengan orang-orang dengan sudut pandang dan juga latar belakang berbeda untuk dapat
melaksanakan proyek ini. Semua orang memiliki kekuatannya masing-masing. Dan dengan kita yang berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki warna dan spesialnya masing-masing ini, tentunya akan membawa kita untuk lebih sukses dalam melaksanakan proyek ini. Nah, kita akan berkolaborasi dengan apa aja? Contohnya dengan pihak peneliti-peneliti yang mengubah sampah menjadi energi. Kita juga akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya yang mengawasi kinerja dan juga proses perubahan. Dan juga kita akan berkolaborasi dengan pihak NGO dan juga pihak lokal. Apakah kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak ini saja? Tentunya tidak. Kita akan berkolaborasi dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak manusia-manusia, dan juga begitu banyak kelompok-kelompok. Tentunya ini akan memperluas jejaring perusahaan kita, koneksi-koneksi kita, dan ini akan menjadi hal yang beneficial bagi perusahaan kita. Ketiga, kita juga akan lebih efektif dalam mengolah limbah masyarakat. Dan keempat, kita akan memiliki sumber energi tambahan yang kembali kita bisa gunakan pada solusi pertama tadi. Jadi kita tidak akan menggunakan pembangkit listrik saja, tetapi kita akan menggunakan project waste to energy ini untuk membantu solusi pertama tadi. Habis itu, sedangkan untuk weakness-nya, tentunya ini menggunakan research terlebih dahulu, perlu untuk research dan juga perlu untuk mengeluarkan dana yang sangat-sangat besar. Habis itu, karena sebelumnya ada beberapa masalah dalam pengeksekusiannya, makanya kali ini kita perlu untuk lebih hati-hati dan juga kita perlu untuk lebih strict, lebih ketat manajemennya, serta lebih transparan. Untuk opportunities-nya sendiri, kita akan memiliki support dari public dan juga NGO, karena sebelumnya kita tidak memiliki support public dan juga NGO, tetapi kali ini jika ini berhasil, maka kita akan memiliki support dari mereka. Setelah itu, kita akan lebih mengupgrade reputasi perusahaan kita, branding perusahaan kita, yang memang memiliki visi misi untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Selanjutnya kita juga akan menjadi promotor dalam edukasi sampah plastik. Kita tahu sampah plastik ini merupakan sampah yang sangat sulit untuk diolah. Oleh karena itu, jika proyek ini berhasil, maka kita akan memberikan edukasi bahwa sampah plastik ini yang tidak berguna bisa kita gunakan kok untuk energi itu sendiri. Energi-energi yang memang kita pakai dalam keseharian kita. Terakhir, kita juga akan menjadi support SDG nomor 3, 12, sama 17. Sedangkan untuk threats-nya sendiri, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Tentunya ini akan mempengaruhi opini publik terhadap kepercayaan perusahaan kita. Dan juga threats yang terakhir adalah kita perlu untuk konsultasi dulu dengan komunitas lokal dan juga NGO jikalau kita tidak ingin lagi ditolak oleh mereka, karena kita tahu bahwa opini publik itu sangat mempengaruhi. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi kita, dan maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.